Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Andes Putih Peras Tepung dengan NPM 221506180. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya pelajari dari mata kuliah Sistem Cerdas atau AI ini. Jadi yang pertama itu adalah definisi dari AI. Definisinya pertama kali muncul di tahun 1978, yaitu Thinking Humanly. Artinya itu AI ini adalah sebuah mesin yang berpikir seperti manusia. Kemudian definisinya berubah lagi di tahun 1990, yaitu Acting Humanly, yang artinya mesin tersebut berperilaku seperti manusia. Kemudian definisinya berubah lagi di tahun 1992, yaitu mesin yang berpikir secara rasional atau thinking rationally. Kemudian pada 1998 berubah lagi definisinya dan ini masih digunakan hingga sekarang, yaitu acting rationally atau berperilaku secara rasional atau mesin yang berperilaku secara rasional. Itu adalah definisi AI yang masih digunakan hingga pada saat ini. Kemudian pada AI itu sendiri dia memiliki beberapa bagian bagaimana AI-nya itu dilatih. Jadi di sini ada teknik-teknik seperti teknik searching, teknik reasoning, teknik planning, dan teknik learning. Jadi pada searching itu sendiri ada blind search, kemudian ada heuristic search, kemudian ada probabilistic search. Nah, salah satu contohnya itu seperti probabilistic search, dia itu menggunakan probabilitas atau kemungkinan dalam pencariannya. Kemudian ada juga reasoning seperti rule based, case based, fuzzy, dan uncertainty. Kemudian ada planning, goal stack planning, dan constraint posting. Kemudian yang sedang banyak dibahas pada saat ini seperti learning, ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, untuk supervised learning itu dia pembelajaran yang dimana datanya itu akan diberikan label, sehingga mesinnya itu bisa mengetahui data ini memiliki label apa. Contohnya diberikan dua gambar, gambar apel dan gambar mangga. Nanti setiap gambarnya itu akan diberikan label apel dan label mangga, sehingga mesin itu mengetahui yang mana gambar apel dan yang mana gambar mangga. Nah, untuk unsupervised learning, dia itu kebalikan dari kalau unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa menggunakan label. Jadi mesinnya itu diberikan data tanpa label. Seperti yang tadi, dia itu cuma diberikan gambar apel dan mangga, tanpa diberitahu yang mana apel dan mangga. Baiklah, yang selanjutnya itu pada machine learning itu dia ada yang dinamakan dengan deep learning. Jadi deep learning itu sendiri metode dalam AI di mana kita itu mengajarkan komputer untuk memproses data, di mana kita ini menggunakan cara yang terinspirasi dari otak manusia atau neuron-neuron yang ada di otak manusia. Nah, jadi di sini bisa kita lihat gambar dari jaringan neuron itu tadi, yang dimana jaringan neuron ini seperti yang ada di otak kita. Jadi setiap neuron itu digambarkan dengan lingkaran-lingkaran yang saling terhubung. Nah, pada jaringan ini untuk jaringan ini dia disebut dengan jaringan saraf tiruan. Nah, pada jaringannya ini dia memiliki lapisan-lapisan masing-masing, di mana lapisan yang paling belakang ini disebut dengan input layer. Jadi setiap neuronnya ini menerima inputan, bisa itu seperti gambar atau angka. Nah, di sini contohnya itu dia menerima input angka 2 dengan pixel 28 kali 28.
Jadi itu jumlahnya nanti 784 untuk setiap pixelnya itu, dan setiap pixelnya itu diterima oleh satu neuron, sehingga panjang atau jumlah dari jumlah dari neuron yang ada di input layernya ini ada sebanyak 784. Nah, kemudian ada dua layer yang berada di tengah. Untuk dua layer yang berada di tengah ini disebut dengan hidden layer. Di sini akan terjadi pemrosesannya. Kemudian setelah pemrosesannya itu selesai, maka akan ditentukan input tersebut sesuai dengan yang mana dari layer yang paling ujungnya ini. Layer yang paling ujung atau lapisan paling ujungnya ini disebut dengan output layer. Jadi di sini ada 10 neuron yang menggambarkan angka 0 sampai dengan 9. Nah, jadi di sini kita bisa lihat neuron-neuron yang merepresentasikan setiap input atau pixel dari input yang kita berikan tadi. Di sini kita memberikan gambar angka 9. Nah, di sini bisa kita lihat neuron-neuron yang menggambarkan setiap inputannya itu. Jadi di sini ada neuron yang warnanya hitam dan ada juga yang putih. Nah, untuk yang hitam ini itu neuron yang tidak teraktivasi karena di sini tidak ada apa-apa, tidak ada kita kasih gambar apapun. Tetapi untuk yang di tengah ini dia berwarna putih karena kita memberikan bentukan garis yang merupai angka 9. Di sini saat kita memberikan garis-garis ini, di sini neuronnya itu teraktivasi sehingga nilai aktivasinya itu tinggi. Bisa kita lihat di sini warnanya putih yang merepresentasikan nilai aktivasi yang tinggi yaitu 0,99. Berbeda dengan neuron yang ada di ujung ini di mana kita tidak memberikan garis atau gambar apapun sehingga nilai aktivasinya itu 0. Kemudian di sini ada pola-pola yang membentuk gambar yang kita berikan. Nah, maksudnya ini setiap kali kita memberikan gambar, misalnya kita membentuk gambar angka 9. Nah, pada hidden layer-nya itu terdapat neuron-neuron yang merepresentasikan setiap pola yang dimiliki oleh gambar yang kita berikan. Contohnya pada angka 9, di sini ada dua pola yang membentuk angka 9. Ada lingkaran di atas dan juga garis panjang ke bawah. Nah, pada hidden layer itu, dia ada neuron yang menggambarkan pola berikut ini. Jadi apabila pada inputnya itu atau hidden layer yang sebelumnya, neuron yang menggambarkan garis-garis yang membentuk pola ini dia memiliki nilai aktivasi yang tinggi, maka neuron yang menggambarkan pola lingkaran atas ini juga akan memiliki nilai aktivasi yang tinggi. Begitu juga untuk garis yang panjang ini. Ketika dua neuron tersebut, yaitu neuron yang berada di hidden layer yang merepresentasikan lingkaran yang ada di atas dan juga garis yang panjang ini memiliki nilai aktivasi yang tinggi, maka mesin itu yakin dan akan memberikan nilai aktivasi neuron yang tinggi pada neuron output yang menggambarkan angka 9. Begitu juga untuk angka 8. Untuk angka 8 ini dia terbentuk dari pola lingkaran atas dan juga lingkaran bawah. Nah, untuk yang ini dia dua neuron yang ada di hidden layer yang memiliki nilai aktivasi yang tinggi adalah neuron yang merepresentasikan lingkaran atas dan juga lingkaran bawah itu memiliki nilai aktivasi yang tinggi. Ketika dua nilai aktivasinya ini tinggi, maka mesin yakin bahwa gambar yang diberikan itu menggambarkan atau membentuk angka 8. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada hidden layer-nya ini dia
setiap neuronnya ini menggambarkan pola-pola. Nah, apabila neuron yang menggambarkan pola lingkaran memiliki nilai aktivasi yang tinggi, dan juga neuron yang menggambarkan pola garis panjang ke bawah itu memiliki nilai aktivasi yang tinggi, maka network atau jaringannya ini, mesinnya itu tadi yakin kalau input yang diberikan itu adalah angka 9. Sehingga neuron output yang menggambarkan angka 9 atau yang merepresentasikan angka 9 akan memiliki nilai aktivasi yang tinggi, yang dimana itu digambarkan dengan warnanya itu berubah menjadi putih. Nah, hal itu tadi bisa seperti itu karena masing-masing neuron ini memiliki bobotnya masing-masing. Nah, untuk contohnya neuron output yang menggambarkan angka 9, dia itu menganggap kalau neuron yang memiliki pola lingkaran memiliki W atau bobot yang tinggi. Dan juga untuk neuron yang ada di hidden layer yang menggambarkan garis ke bawah, yaitu dianggap sama neuron output 9 atau neuron output yang menggambarkan angka 9 memiliki weight yang tinggi atau bobot yang tinggi, karena kedua neuron tersebut adalah neuron yang bisa menggambarkan angka 9, sehingga diberikan nilai bobot atau nilai W yang tinggi. Nah, untuk A-nya sendiri itu adalah nilai aktivasinya. Jadi apabila nilai aktivasinya tinggi dan juga bobotnya itu tinggi, maka nilai yang dihasilkan itu akan lebih tinggi dan mesinnya yakin kalau input yang diberikan itu adalah angka 9 atau sesuai dengan yang mana yang paling memiliki nilai tertinggi dari ke-10 neuron output itu tadi. Nah, jadi pada dasarnya jaringan saraf tiruan itu seperti ini. Kita memberikan sebuah inputan, contohnya itu gambar yang membentuk angka 9, di mana kita memberikan pola lingkaran, kemudian kita juga memberikan pola garis panjang. Nah, dari inputnya ini dia akan dipisahkan menjadi setiap pixel. Jadi seandainya input yang kita berikan itu ukuran 28 kali 28 pixel, maka input yang kita berikan itu ada sebanyak 784 pixel, dan setiap pixelnya itu akan digambarkan dengan masing-masing neuronnya yang berada pada output layernya. Nah, kemudian terdapat hidden layer. Masing-masing hidden layernya ini dia menggambarkan sebuah pola tertentu. Contohnya pada hidden layer yang pertama dia banyak menggambarkan garis-garis. Jadi di sini kan terlihat pada gambar yang ada di hidden layer yang pertama, dia garis yang terpisah-pisah memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, masing-masing garis ini dia digambarkan oleh masing-masing neuron yang ada di hidden layer ini. Nah, ini bisa terjadi karena setiap neuronnya ini menganggap setiap neuron yang berada pada output layer itu memiliki weight yang berbeda. Jadi contohnya neuron yang ada di neuron pertama yang ada di hidden layer ini, dia menganggap kalau neuron yang menerima pixel, yang dimana apabila pixelnya itu menyala, dia akan membentuk garis seperti ini, memiliki weight yang tinggi. Jadi apabila nilai aktivasi dari pixel tersebut, yang dimana apabila neuron tersebut menyala, maka dia itu bisa membentuk
garis yang seperti ini, yang berwarna pink ini, di mana dia membentuk garis seperti yang di atas ini. Begitu juga untuk neuron yang berada di hidden layer yang kedua. Dia ini memiliki penilaian weight atau beban atau bobot pada masing-masing neuron yang ada di hidden layer yang pertama ini. Contohnya, untuk neuron yang pertama pada hidden layer yang kedua, menganggap kalau neuron-neuron yang memiliki pola yang bisa membentuk lingkaran di atas ini, itu punya nilai weight atau beban yang tinggi. Karena apabila neuron tersebut teraktivasi, maka polanya itu membentuk lingkaran. Sehingga neuronnya itu diberikan weight yang tinggi karena neuron tersebut bisa membentuk pola lingkaran ini. Nah, begitu juga untuk garis yang berwarna merah ini. Neuron yang menggambarkan garis yang warnanya abu-abu ini dan juga kuning, begitu juga oranye dan biru ini, dia diberikan nilai weight yang tinggi. Karena apabila neuronnya ini teraktivasi, maka mesinnya itu tahu kalau pola yang dibentuk adalah garis. Sehingga diberikan weight yang tinggi untuk neuron yang merepresentasikan garis. Nah, kemudian dari aktivasi yang tinggi untuk kedua neuronnya ini, maka pola yang terbentuk itu adalah pola angka 9. Dan begitu, mesinnya memberikan output berupa angka 9 yang digambarkan dengan neuron output angka 9 atau neuron yang menggambarkan angka 9 itu memiliki nilai aktivasi yang tinggi. Itu saja untuk penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.